فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fadilatul Syekh Al-Muhaddits Abu Amr Al-Hajuri hafizahullahu taala. Masih di muka surat 39. Setelah yang pertama al-mukhtalaf itu ada dua jenis. Yang pertama yaitu apa? Yang boleh dijamakkan. Kemudian wafisani ini kah? Yaitu apa? Tentang masalah adwa, al-adwa dan masalah hadis la yuradu mumridun ala musik. Untuk hadis yang kedua la yuradu mumridun ala musik, sesuatu yang sakit tidak boleh didatangkan kepada sesuatu yang sehat. Kata beliau, i'lam bi annallaha ja'ala dzalika sababan lidzalik. Ketahuilah bahwasanya Allah menjadikan penyakit yang menular tadi menjadi sebab terjadinya penularan. Baik. Wa hadzara min ad-darari alladhi yaghlibu wujuduhu 'inda wujudihi bi fi'lillah. Yaitu Rasulullah memperingatkan dari adanya bahaya yang keberadaannya itu memang mendominasi, walaupun itu terbentuknya adalah dengan perbuatan Allah, yaitu Allah yang menularkan itu, menakdirkan terjadinya penularan. Baik. Jadi kita beriman pada takdir Allah, yakin penularan tidak terjadi dengan sendirinya, tapi juga memang Rasulullah mengisyaratkan itulah yang sering terjadi, yaitu apa? Penyakit menular memang mampu menular. Baik. Makanya Rasulullah melarang untuk makhluk yang sakit dibawa ke makhluk yang sehat karena dikhawatirkan akan menular. Baik. Jadi di sini Rasulullah SAW mengingkari dari sisi keyakinan adanya penularan dengan sendirinya, dan beliau menetapkan penularan itu adalah takdir Allah Ta'ala. Namun kita memang dilarang beramal berdasarkan takdir. Kita diperintahkan beramal berdasarkan sunnatullah, hukum sebab akibat. Kalau ingin sehat ya, jaga kesehatan itu. Jangan dekat-dekat dengan orang sakit. Walaupun dari sisi akidah yakin semuanya takdir Allah, tapi kita menghindar dari takdir yang buruk, berusaha untuk menuju pada takdir yang baik. Baik. Wasani, pola kedua, la yumkinul jam'u bainahuma, yaitu dalil yang tidak memungkinkan untuk dijamakkan, untuk digabungkan. Fa in alimna anna ahadahuma nasikhun qaddamna. Apabila kita mengetahui salah satunya sebagai penghapus, maka kita dahulukan dia, itu kita utamakan dia untuk diamalkan. Dan tentunya thariqatun nasakh ini memiliki dua syarat sebagaimana dijelaskan oleh Al-Hafidz di dalam Fathul Bari, dan juga kalau tak salah dulu dalam Nuzhatun Nazar. Yaitu syarat yang pertama memang apa? La yumkinul jama', tidak mungkin dijamakkan. Kemudian yang kedua adalah urifal mutaqaddim minal mutaakhir, atau urifal mutaakhir minal mutaqaddim. Diketahui mana dalil yang datang belakangan dan diketahui mana dalil yang datang lebih dahulu, yaitu apa? Ulimat tarikh, diketahui pewaktuannya. Nah, maka kemudian apa? Yang datang belakangan itu yang didahulukan, yang diutamakan untuk diamalkan. Yang lain diyakini ini juga sahih dan harus diamalkan, namun waktunya telah berlalu, waktu pengamalannya sekarang sudah dihapus. Wa illa, kalau tidak demikian, ini berarti apa? Thariqah yang ketiga. Kalau tidak mampu thariqatun nasakh, maka ambil nabir rajihi minhuma. Kita mengamalkan mana yang terkuat, yaitu thariqatut tarjih. Terpaksa kita timbang, kita pilih yang terkuat. Katarjihi bi sifatir ruwah, seperti bagaimana cara merojihkan
kita lihat kekuatan rawinya sama-sama sahih, tapi yang ini adalah misalkan apa, riwayat kalau sama-sama murid Az-Zuhri, yang ini adalah Ma'mar, dia siqatun yukhti, sementara yang satunya lagi misalkan adalah Imam Malik. Nah, jelas Imam Malik ini bintang dalam segala periwayatannya, maka jelas riwayat Imam Malik kita utamakan daripada riwayat Ma'mar terhadap apa? Terhadap Az-Zuhri, sama-sama murid Az-Zuhri. Wa kasratihim, dan banyaknya mereka, misalkan seperti masalah wa kana yuharrikuha, Rasulullah ketika duduk tasyahud dengan jari mengisyaratkan, yaitu jari telunjuk, dan Rasulullah menggerakkan jari telunjuk itu. Ini rawinya siqah, Zaidah bin Qudamah, imamun fi sunnah wa imamun fi riwayah. Namun masalahnya yang beliau hadapi ini a'immah kibar, lebih dari 16 orang. Di antaranya adalah Sufyan As-Tsauri dan Sufyan bin Uyainah. Satu aja itu mampu mengalahkan dia. Dan juga para gunung-gunung yang hebat, yaitu siapa lagi? Yaitu Hammad bin Zaid dan juga Hammad bin Salamah. Mungkin Hammad bin Salamah selevel dengan Zaidah bin Qudamah, tapi Hammad bin Zaid lebih hebat lagi. Juga masih ada yaitu apa? Syu'bah sendirian mampu mengalahkan Zaidah, dan lain-lain banyak sekali yang tidak menambahkan riwayat menggerakkan jari telunjuk. Ini contoh tarjih melalui banyaknya rawi. Tentu rawi yang berkualiti, bukan rawi yang grade-nya rendahan tentunya. Fi khamsina wajhan min anwa'it tarjih, yaitu sampai ada 50 sisi tarjih. Disebutkan oleh As-Suyuti dalam Tadribur Rawi, kalau tak salah dulu Anda melewatinya, 40 sekian. Di sini Imam At-Tibi, dan At-Tibi jauh sebelum Suyuti, mengatakan ada 50 metode tarjih. Lihat korinah ini atau yang itu dan seterusnya. Jama'ah al-Hafidh al-Imam Abu Bakar al-Hazimi fil i'tibar fin nasikhi wal mansukh minal asar. Beliau menukilkan dari Imam al-Hazimi. Tamam. Kemudian kita baca sedikit lagi karena masih terkait ini. Qala Syekhuna hafizahullah an-nasikhu wal mansukh. An-nasikh kullu dalilin dalla ala raf'i hukmin syar'iyyin sabiq. Yang namanya nasikh, penghapus, adalah setiap dalil yang menunjukkan dihilangkannya hukum syar'i yang terdahulu. Baik, ini definisi yang paling dominan. Bentuk yang paling dominan adalah dihapuskannya hukum. Walaupun prakteknya terkadang hukumnya masih ada, cuma apa lafadznya yang dihapus. Namun yang sering terjadi adalah yang di hadapan kita ini definisinya. Wa mansukhuhu, berarti dalil yang dihapus itu apa sih? Kullu dalilin rufi'a hukmuhu syar'i. Mansukh adalah setiap dalil yang hukum syar'inya sudah dihapus. Bidalilin syar'iyyin mutaakhirin anhu, dengan sebab adanya dalil syar'i yang datang belakangan, yaitu nasikh, si penghapusnya. Baik. Adapun pembahasannya secara detail tentang definisi ini dan keluar darinya apa, itu di dalam usul fikih tentunya. Wa hadza fannun muhim. Ini adalah cabang ilmu yang penting, sebagaimana kata ulama salaf, barang siapa tidak tahu nasikh dan mansukh, maka dia tidak tahu tafsir yang benar. Baik, makanya ilmu ini perlu. Bukan hanya ilmu masalah nahwu sharaf dan balaghah, dia perlu nasikh dan mansukh juga. Wa kana li Syafi'i rahimahullah fihi yadun tula. Imam Syafi'i rahimahullah dalam masalah ini memiliki tangan yang panjang, yaitu ilmu yang luas tentang masalah ini. Wasabiqatatun ula, dan termasuk apa? Memiliki orang, yaitu memiliki yaitu apa? Sebagai orang yang terdepan untuk mengumpulkan ilmu ini. Jelas sebelum Syafi'i lahir, para sahabat dan tabi'in yang mereka tahu masalah nasikh dan mansukh. Tapi untuk kemudian mengumpulkan cabang ilmu ini menjadi suatu
pengetahuan yang bersifat menyeluruh, ayat ini sampai akhir ayat, misalkan disebutkan mana yang nasikh, mana yang mansukh, atau mana yang tidak mengalami itu. Ini Imam Syafi'i termasuk yang terdepan. Baik. Demikian pula dalam hadis disebutkan oleh Imam Abu Zur'ah Ar-Razi, Imam Syafi'i dikatakan apa? Saya tidak mengetahui Asy-Syafi'i memiliki satu hadis pun yang beliau keliru di situ, keliru periwayatannya. Adapun masalah pemahaman bertingkat-tingkat, tapi masalah beliau salah dalam meriwayatkan, karena Syafi'i juga rawi. Saya tidak mengetahui adanya hadis yang keliru pada Syafi'i. Baik. Ini menunjukkan apa? Kedalaman ilmu Imam Syafi'i rahimahullah dan kuatnya hafalan beliau. Sampai beliau mengatakan, seandainya saya tahu air ini membahayakan hafalan saya tak akan minum air. Beliau hidup di zaman periwayatannya itu perlu dengan hafalan yang kuat. Baik. Dan Syafi'i sampai apa? Banyak makan luban Arab. Karena berlebihan rahimahullah, ini ijtihad, beliau sampai kencing darah. Tapi ini semua beliau lakukan untuk apa? Menjaga hafalan, menjaga riwayat. Baik. Bukan berarti kemudian para Syafi'iyah bangga-bangga. Kenyataannya orang zaman sekarang yang mengklaim sebagai Syafi'iyah, mereka banyak durhaka pada Syafi'i. Tidak mau ikut Syafi'i dengan alasan Ghazali punya ijtihad tersendiri dan seterusnya. Baik. Tapi seringkali kita salafiyun yang justru taat pada Imam Syafi'i dalam fatwa yang banyak sekali, baik masalah akidah, baik dalam masalah adab, sampai juga di dalam masalah fikih. Justru kita yang lebih mengikuti Syafi'i dibanding para Syafi'iyah sendiri. Itu kenyataannya. Baik, dalam masalah adab, kitab Adabus Syafi'i punya Imam Baihaqi, demikian pula yang dimiliki Imam Ibnu Abi Hatim. Seringkali kita ini yang memang belajar adab Syafi'i, yang melaksanakan adab Imam Syafi'i, bukan orang Syafi'iyah yang zaman sekarang. Baik. Wa adkhala ba'du ahli al-hadis fihi ma laysa minhu li khafa'i makna. Sebagian ahli hadis memasukkan ke dalam masalah nasikh dan mansukh hadis yang tidak termasuk hadis yang mengalami penghapusan karena maknanya tersamarkan. Tentunya ini bukan hanya ahli hadis, bukan untuk kemudian meremehkan ahli hadis, tapi bahkan seluruh ulama di berbagai cabang ilmu mereka mengalami yang seperti itu, karena memang masing-masing orang ilmunya tidak sempurna. Wajar. Imam Syafi'i sendiri di dalam Ar-Risalah mengatakan tidak ada seorang pun setelah Rasulullah SAW yang menghafal semua hadis dan memahami semua lughah dalam bahasa Arab. Imam Syafi'i mengakui itu. Baik. Jadi ini bukan maksudnya yang di hadapan kita ini meremehkan ahli hadis. Bahkan seluruh ulama di cabang ilmu manapun mereka mengalami yang seperti itu. Ada beberapa kesamaran untuk sebagian hadis, bahkan sebagian ayat Quran, sehingga menyangka ini hadisnya mansukh atau ayat ini mansukh dengan ayat itu, dan ini dipahami. Yaitu apa? Kita maklumi, kita kasih udzur. Hanya saja seandainya Imam At-Tibi tidak mengkhususkan lafaz ba'du ahlil hadis, ini lebih baik. Karena banyak ahli kalam meremehkan ahli hadis, menganggap ahli hadis tidak paham makna. Harusnya apa? Ba'dul ulama dari ilmu apapun, bukan hanya ilmu hadis. Baik. Wa qad takallama an-nasu fi haddin nasr. Baik. Harusnya apa? Disamakan ba'dun nas, yang belakang ba'dun nas. Kalau yang ahlul hadis ya ahlul hadis. Baik. Agar apa? Tidak terkesan bahwasanya ahli hadis ini layak diremehkan. Nah, sekarang beliau mengatakan waqat takallaman nas, harusnya yang tadi juga nas. Wa adkhala ba'dun nas, agar bukan hanya ahli hadis yang mengalami apa? Dianggap keliru dan remeh. Baik, semua orang mengalami pola-pola macam ini, bukan hanya ahli hadis. Orang-orang telah membicarakan definisi atau kriteria atau pengertian nasakh, penghapusan. Wa min ajwadi haddin fihi qauluhum, termasuk definisi yang paling bagus adalah perkataan mereka raf'u hukmin syar'i bidalilin syar'iyyin mutaakhir, dihilangkannya suatu hukum syar'i dengan dalil syar'i yang datang belakangan. Baik, kelanjutannya di masa yang akan datang insyaallah, wallahu a'lam.